Topiknya itu. Oke. Oke, tapi ini udah dibikin flow pertanyaannya dari para netizen ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Oke. Oh, ini ke Ko Felix dulu. Ko Felix, kita dari kecil sudah dibentuk cara pikir kapitalis. Tanpa sadar kita pun jadi ikut sistem itu. Tapi kalau kita ngambil untungnya pas-pasan, ya takut juga karyawan nggak bisa digaji. Tapi kalau ikut sistem kapitalis rasanya kayak ninggalin prinsip. Gimana caranya biar kita bisa tetap waras dan sadar arah di tengah sistem yang seperti ini? Aku mencoba untuk mengambil big picture-nya dulu ya, bahwa kapitalis itu bukan tentang mengambil untung yang besar sebenarnya. Kapitalis itu adalah tentang cara pandang bahwasanya, jadi gini, kapitalis itu adalah sebuah sistem yang hadir ketika pada saat itu Eropa itu tidak punya sistem ketika sudah memisahkan antara agama dan negara. Karena pada saat itu agama itu menjadi sebuah hal juga yang mengatur negara sebenarnya. Ketika mereka pisahin sistem itu, maka agama sendiri, negara sendiri. Maka mereka harus cari semacam kayak aturan-aturan pengganti daripada itu. Dari sekularisme dulu. Dari sekularisme dulu, betul. Sekularisme terjadi, baru sekularisme ini punya anak banyak. Nah, salah satunya anaknya di bidang ekonomi itu namanya adalah kapitalisme. Dalam bidang pendidikan namanya adalah materialism. Artinya pendidikan tuh mendidik orang agar siapapun yang memiliki materi dia yang unggul atau dia yang mulia atau dia yang sukses. Dalam bidang politik jadi oportunis misalnya, atau tadi dalam bidang-bidang yang lain juga kayak dalam kehidupan hedonisme dan keserakahan. Lalu kemudian dalam bidang apa lagi muncullah isme-isme yang lain yang itu adalah negatif dalam pandangan kita tapi positif dalam pandangan mereka. Karena mereka zaman sekarang bilangin, apa salahnya aku membahagiakan diri sendiri, itu misalnya dengan misalnya contoh ya, ada kata-kata apa salahnya aku punya mobil yang mewah untuk membahagiakan diriku sendiri, padahal dari sudut pandang yang lain ketika kamu punya mobil mewah tidak masalah sih, tapi coba lihat dong ada nggak sih yang lebih penting daripada itu gitu maksudnya. Nah, jadi sistem kapitalisnya adalah cara pandang ekonomi yang akhirnya meliberalisasi dalam banyak hal. Misalnya contoh ya yang paling nyata, meliberalisasi atau membebaskan manusia untuk memiliki apapun yang dia pengenkan gitu kan ya, dan membeli apapun yang dia inginkan selama masih bisa dibeli, dan menjual apapun yang diinginkan selama masih bisa dijual. Artinya sistem kapitalisme ini berdasarkan namanya juga kapitalisme dalam bahasa Arab, ra'sumaliyah, artinya kepala duit. Ini seperti itu. Jadi dia nggak punya tujuan apapun selain cuma duit aja. Iya. Jadi menjadikan uang itu sebagai tujuan utama. Nah, jadi tidak terkait sama dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu bukan kapitalisme. Tapi mungkin menjadi part of capitalism. Misalnya contoh kayak kita belajar dengan mengorbankan sedikit-dikitnya mencapai terus kemudian prinsip ekonomi. Iya, keuntungan sebesar-besarnya misalnya. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang? Seperti apa kita menyikapi dunia yang sekarang memang sudah dalam level kapitalisme? Bisa nggak kita bisnis tanpa kapitalisme? Jawabannya bisa banget. Artinya sebenarnya kapitalisme itu adalah sebuah sistem yang diambil untuk menguntungkan orang-orang yang punya kapital aja. Orang-orang kaya bertambah kaya dan orang-orang yang miskin bertambah miskin. Atau bahkan dalam hierarkinya demokrasi, kapitalisme ini menjadikan orang yang punya uang di atasnya penguasa bahkan. Karena kan pengusaha itu tadi yang disampaikan Mas Jaya tadi, funding kepada penguasa. Yang akhirnya penguasa melahirkan regulasi-regulasi yang nanti akan menguntungkan lagi pada para pengusaha itu. Jangan lupa dicuci duluan. Dicuci dulu, iya, money laundering. Dan itu adalah politik dagang sapi. Nah, bagi kita-kita yang pengusaha-pengusaha kecil itu nggak ngaruh sebenarnya. Yang ngaruh itu pada pengusaha-pengusaha yang besar. Karena contoh kayak gini ya misalnya, contoh dalam sistem kapitalisme. Kalau Anda adalah pengusaha tambang, maka Anda nggak akan mungkin bisa survive dalam sistem selain kapitalisme. Nah, Anda akan survive di sistem itu. Tapi kalau Anda cuma jualan, mohon maaf ya, jualan gorengan, atau jualan baju, atau jualan skincare, atau jualan apapun itulah, itu kapitalisme tidak mempengaruhi secara sistemik, hanya mempengaruhi secara perilaku. Nah, jadi perilaku keserakahan yang kita bahas tadi, perilaku terus kemudian overclaim, perilaku terus kemudian tipu-tipu, perilaku kemudian yang tidak bertanggung jawab atau tidak etik dalam berjualan. Nah, itu pengaruhnya di situ. Tapi bisa banget kok untuk survive dalam sistem kapitalisme dengan nilai-nilai prinsip-prinsip kebaikan yang kita yakini. Bisa. Oke, dari sisi Islam, mengapa Islam memiliki ideologi tersendiri mengenai ekonomi? Dan seberapa jauh Islam bisa melindungi perekonomian masyarakat? Keren banget. Jadi gini, kalau kita lihat sistem perekonomian tadi kalau kita bahas ya, kapitalisme itu adalah berasal daripada tadi ketika agama ditinggalkan, para pengusaha bilang berikan kami kebebasan. Maka terus kemudian prinsip
prinsip bahwasanya invisible hands ya, bahwasanya negara itu tidak punya kerjaan apapun kecuali meregulasi agar orang punya kebebasan dalam hal apapun, termasuk dalam hal ekonomi. Dia bisa menguasai apapun, dia bisa jual apapun, dia bisa beli apapun dan melakukan hampir apapun untuk bisa kemudian untuk hidup. Itu ekonomi. Mengambil sumber daya apapun itu adalah ekonomi. Nah, sistem ekonomi kapitalis. Respons daripada sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi sosialis. Yang melihat bahwasanya nggak bisa begini, maka utopia dalam sistem ekonomi sosialis mengatakan bahwasanya semua orang tidak boleh memiliki apapun. Yang boleh memiliki cuma negara aja. Maka ada namanya kemudian sosialisme. Utopianya adalah semua sama, semua equal, sama rasa, sama gitu kan. Semuanya sama lah. Nah ternyata ketika menjadi respon daripada itu ditulis sama Karl Marx dalam buku Das Kapital itu, ternyata sistem ini diterapkan oleh negara dan nggak berhasil karena orang nggak mau sama sebenarnya. Karena fitrah manusia tidak mungkin sama. Nah jadi artinya kalau kapitalis itu bilang bahwasanya yang mati biar mati, gitu kan ya, yang hidup biarin aja semua berlangsung dengan mekanisme pasar gitu kan ya, kita nggak boleh ikut campur apapun, mau punya apa terserah, tapi sistemnya juga terbukti menyengsarakan, maka muncul reaksi dan reaksi sosialisme juga sama-sama juga nggak bagus. Nah di dalam Islam udah ngasih solusi bagus banget. Misal contoh, ada 3 kegiatan ekonomi yang penting: produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem kapitalis dan sistem sosialis itu sama-sama mungkin berdasarkan produksi dan konsumsi, maka kita lihat pertumbuhan ekonomi itu banyak banget dipengaruhi oleh produksi dan konsumsi. Maka dalam sistem kapitalis misalnya subprime mortgage pada tahun 2008 itu kan karena oversupply. Karena kenapa? Karena orang dipaksa untuk konsumsi terus, dikasih insentif pajak, dikasih insentif apapun untuk bisa konsumsi terus. Punya rumah 1 kurang, rumah 2 lah, rumah 3 kurang, rumah 3 lah. Bahkan kucing atau anjingmu dikasih rumah juga bagus gitu kan ya. Kami gratiskan deh pajaknya dan segala macam. Akhirnya blow up tuh karena subprime mortgage itu membuat orang-orang jadi over produksi, oversupply, over konsumsi, akhirnya hancur. Nah di dalam Islam kita melihat masalah itu bukan pada produksi dan konsumsi, tapi pada distribusi. Misalnya seperti itu. Contoh misalnya kayak gini ya. Pandangan Islam, semua bumi itu cukup bagi semua orang, kecuali orang serakah. Itu nggak cukup untuk memenuhi 1 mulut yang serakah. Itu dikatakan oleh Mahatma Gandhi juga sih, bahwasanya dunia cukup untuk semua orang kecuali untuk 1 mulut yang serakah misalnya. Artinya permasalahannya bukan pada sumber daya, sedangkan pada kapitalisme permasalahannya pada sumber daya. Nah di dalam Islam, bagaimana cara Islam memastikan agar itu adil? Tadi kan pertanyaannya, Islam memperbolehkan individu untuk menjadi sekaya apapun tapi dibatasin mainnya pada sektor individu namanya. Nah, dan ada sektor yang lain namanya sektor yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak boleh terus kemudian orang individu ngambil sektor ini. Contoh seperti apa? Bumi, lalu kemudian padang rumput, api dan air, barang tambang. Itu nggak boleh dimiliki oleh individu. Asik ya? Coba bayangin nih. Kalau andai kan kita lihat sekarang ya, berapa potensi misalnya batu bara di Indonesia? Batu bara di Indonesia, aku nggak tahu potensinya sih. Tapi dengar sih Mas, katanya sekitar bisnisnya ya, yang ecek-eceknya aja 500 triliun per tahun. Itu kayaknya lebih daripada itu sih harusnya sih. 500 triliun per tahun misalnya. Andai kan ini tidak dikuasai sama individual, tapi dibagi rata untuk rakyat, seperti apa? Kayu perhutanan. Itu katanya yang dicuri aja per hari itu katanya 100 triliun katanya dicuri dari Indonesia kayu. Nah, bagaimana untuk bisnis kayu itu atau bisnis pertambangan yang lain? Islam nggak boleh untuk dimiliki oleh individu. Ini dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh masyarakat, warga. Nah, ini juga bukannya pasal 33. Iya, bumi, air dan kekayaan di dalamnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ini kan tidak terjadi karena dimiliki oleh individu, konsesi dan segala macam. Nah, yang ketiga, negara itu juga punya sumber pendapatan sendiri dan tidak boleh overlap. Individu tidak boleh menguasai yang di sini, nggak boleh menguasai yang di negara juga. Negara nggak boleh menguasai yang di masyarakat dan atau individu. Jadi sekaya-kayanya orang bisa tapi terbatas. Nah, kalau itu udah terjadi, distribusinya bisa rata. Tapi ini apa namanya? Sistem Islam itu udah diadopsi oleh negara. Ada nggak sih negara yang sekarang nggak ada? Dulu ada. Kita bisa bilang kan, makanya gini, ini kan terjadi suatu namanya penjajahan, akhirnya kan ya kapitalisme juga masuk ya, menggantikan sistem pemikiran yang dahulu yang harusnya benar. Iya. Nah, ini contoh gini ya, Tin ya. Tadi menengahi sedikit ya. Sosialis ini anggap aja ekstrem kanan. Iya. Ya. Kapitalis itu kan ekstrem kiri. Ada kok jalan tengahnya juga kok. Kan gitu loh. Kalau guru kita nih mengatakan gini, kan saya tanya nih ke Abi Ihya juga. Abi, orang kaya itu sebenarnya boleh gak sih gitu loh? Iya. Nah,
Bukan masalah boleh, wajar. Tahu nggak? Kan IQ kita nggak sama kan? Iya, benar. Karena dikarenakan IQ nggak sama, makanya ada yang jadi pekerja, ada jadi pengusaha. Kan gitu loh. Nah, sudah wajar terjadi ada orang kaya, ada orang miskin. Ya, yang nggak wajar itu yang ngekepin kekayaannya. Dikarenakan dia kaya ini, dia kan mendistribusikan kekayaannya dia. Ya. Nah, distribusi kekayaan ada 3 nih kan? Betul. Yang namanya sedekah atau infak gitu kan. Yang kedua namanya zakat, konsumsi, ya. Yang ketiga namanya investasi. Paham nggak ini maksud? Ya, paham. Kan gini, misalkan dia perlu modal, ya aku invest. Tapi invest ini sebenarnya pada dasarnya ini niatnya duluan itu untuk pendistribusian. Karena apa? Karena pada saat aku mendapatkan kekayaan berlebih, aku tumpuk itu menjadi penyedatan perputaran perekonomian. Betul. Iya. Kan? Nah, ngerti ya? Makanya kita ada dikenal dengan namanya zakat mal, zakat kekayaan. Iya. Ini nanti perhatikan deh, konsep ini sangat indah ya dibandingkan jauh dengan namanya pajak. Ya jangan dibandingkan. Satu buatan manusia, satunya buatannya Allah gitu. Ya kan? Nah, nanti perhatiin baik-baik ya, konsep ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak mengendapkan, dia artinya tidak. Misalnya, kalau kamu untung, untung kena pajak, bayar ke negara, wajar. Ya, besok kamu buntung, negara bayarin nggak? Nggak bayarin. Besok kamu untung lagi, kamu masih punya hutang sekian miliar. Untungmu dipotong pajak duluan nggak? Potong. Nah, baru bayar utang kan? Iya. Nah, kalau dalam Islam nggak seperti itu. Ya. Dalam Islam tidak terjadi pengendapan. Nggak usah bayar. Ya, nggak usah bayar. Maksudnya dalam artinya gini, kan ada nilai 85 gram emas, kan? Terus haul 1 tahun, haul itu masih masa jangka waktu 1 tahun diendapkan, ya kan? Nah, ini baru kena zakat mal. Nah, kalau nggak kena. Artinya apa? Oh ya, aku kemarin buntung, terus aku untung lagi buat bayar hutang, itu nggak kena, karena nggak terjadi pengendapan. Harus dikurangi utang dulu. Dan secara nalar, ini kan terjadi pendistribusian kekayaan. Makanya begitu orang mengendap, dia kena tanda petik hukuman terhadap pengendapan kekayaannya dia. Karena ada haknya orang lain. Paham nggak ini maksud? Ngerti. Nah, baik. Tadi kan ada 3 tuh. 1 investasi, ya. Kedua konsumsi, ketiga infak bentuknya sedekah, zakat, macam-macam wakaf dan yang lain-lain. Ya kan? Nah, ini harus tahu nih. Kenapa? Karena begitu nomor 1 investasi. Kita niatkan duluan bahwa aku punya kelebihan nih. Ya ini punya haknya orang lain nih. Ya orang itu membutuhkan modal nih. Tak modalin. Jadi jangan tanya duluan, untungnya berapa? Jangan tanya gitu duluan. Kalau yang syariah nggak tanya begitu. Ini sebelum ngomong riba duluan nih. Soalnya teman-teman yang ngomong riba, kapitalis banget tuh seringkali. Dan gua gara-gara riba, gua rugi. Lu kalau untung, lu masih riba nggak? Ngerti ya? Padahal masih mau ternyata. Nah gitu loh. Ternyata orang yang rugi, ya gara-gara riba, itu kecil banget, 3,9% doang. Yang namanya NPL, non-performance loan. Dan, nah yang untung itu lebih banyak kan, 90% lebih gitu loh. Lo kalau untung gimana? Makanya kalau kita bilang, lo kalau gara-gara riba, lo rugi, lo yang goblok kan gitu loh. Ya enggak? Lo yang kaya lebih banyak gitu loh. Nah kan namanya kan hutang itu financial leverage loh. Semakin kamu berhutang harusnya semakin kaya. Dalam artian tidak untuk konsumsi ya. Nah kan konsepnya seperti itu kan gitu loh. Orang kapitalis bilang seperti itu. Nah kembali lagi tadi, pas dia mau invest harusnya tak duluan dong. Sebentar, ini kamu invest buat apa? Iya ini aku buat bangun pabrik ya. Terus habis itu nambahin capital ya untuk mempekerjakan karyawan dan macam-macam. Good, kebermanfaatannya ada nih. Ambil. Kan gitu loh. Atau oh ya ini aku untuk biar hijabnya semakin banyak diproduksi karena untuk demand di sebelah sana gitu loh ya. Orang perlu hijab syar'i kan gitu. Good. Nah, itu niatnya udah bener duluan ya. Nah, itu kita modalin. Aku rugi enggak menjadi masalah. Kenapa? Ingat ya, hukum kekekalan rezeki. Hukum kekekalan energi. Sama dengan hukum kekekalan rezeki. Oh, oke. Ya, kenapa? Energi itu tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Ya. Sama, rezeki itu juga sudah ada di situ. Hanya berpindah tangan. Pas kita ini terjadi perpindahan tangan di situ, terjadi pembayaran gaji dan macam-macam, dia nggak hilang. Terjadi konsumsi, perputaran perekonomian terjadi lagi. Perhatikan baik-baik. Kuncinya sederhana, perputaran perekonomian. Yang kedua, ya, investasi, ya. Yang kedua adalah tadi konsumsi. Ya, aku belanja. Jadi saat jelek-jeleknya orang boros, paling baik itu adalah ya itu dia borosnya untuk sekitar, jangan borosnya impor
barang-barang import ya. Itu nggak benar tuh. Untuk kemewahan lah ya. Terus jalan-jalan ke luar negeri juga jangan gitu juga. Oke, kalau dia cuma konsumsi belanja ke sini itu bagus. Karena dengan dia konsumsi terjadi distribusi lagi kan. Berarti kan. Yang ketiga, orang miskin nanti ini juga butuh konsumsi. Ya, pas kita berikan, dia bisa belanja, dia bisa makan, terjadi perputaran perekonomian lagi. Ngerti gak? Kuncinya ada di situ sebetulnya. Nah, jadi pada saat orang kaya itu wajar gak? Wajar. Kan itu sudah sunatullahnya, itu hukum alamnya ya. Itu orang itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Nah, begitu pada saat orang ini kaya, ya dia harus mendistribusikan kayanya melalui 3 hal tadi itu. Paham yang maksudnya? Paham. Nah gitu. Makanya ada juga termasuk disebut namanya qardul hasan, pinjaman baik. Yang udah deh, gue bantuin nih daripada duit gue nganggur nih. Pinjam 100 ya. Gitu kan. Nah, pinjemin tapi nanti dibalikin ya. Nah, apa kapan? Tapi ingat ya, jangan sembarangan sedekah atau pinjam 100 tadi itu. Kita harus lihat mentalnya dia dong. Kan gitu loh. Ya kalau mentalnya ini nggak benar ya jangan dipinjemin seperti gitu kan gitu. Ya. Jadi sedekah, konsumsi sama investasi. Nah, itu sebetulnya cara kita mendistribusikan kekayaan kita. Paham ya? Nah, zaman dulu gitu juga dipecah-pecah seperti itu. Ya. Jadi gitu. dalam Islam tuh ekonomi itu duit itu kayak darah. Nggak boleh mampet. Betul. Dia harus ngalir terus. Kalau mau ditimbun boleh keluarin kemudian bayarannya. Bayarannya namanya zakat tadi. Nah, ketika itu semua bisa terfasilitasi dengan baik. Tapi dalam kapitalis enggak. Dalam kapitalis yang terjadi adalah pasti inequality. Kenapa? Karena kapitalis memperbolehkan tadi semuanya, orang-orang yang punya capital akan lebih banyak lagi. Nah, di dalam Islam itu nggak akan diizinkan. Gitu. Jadi dibatasi dari awal. Tapi kenapa kayak even negara Islam sendiri tidak mengadopsi sistem itu ya? Nah, itu dia keren itu. Jadi gini, itu keren ya. Itu hebatnya intelijen. Betul. Pertanyaan yang sama adalah ketika orang-orang banyak mengetahui merokok itu membunuh tapi masih ngerokok. Karena ternyata manusia tidak hanya dikendalikan oleh logika aja, tapi dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Nafsu, ada emosi dan segala macam. Makanya di dalam Islam itu ya aku cuma ngambil ya mungkin mereka belum paham aja. Kalau mereka paham, mereka pasti akan melakukan apa yang dipahami oleh mereka. Tapi jangan lupa juga hidup ini tentang pertarungan antara baik dan buruk. Nah, yang buruk ini akan berorganisasi juga untuk melanjutkan gimana caranya agar keburukan ini terus terjadi, gitu kan misalnya. Contoh misalnya kayak gini deh. Pertanyaan sederhana misalnya. Orang-orang banyak nanya, emang orang-orang punya, mohon maaf misalnya, perusahaan rokok apakah merokok? Jawabannya kan seringkali tidak. Artinya karena dia tahu gitu kan ya, bahwa ngerokok itu adalah membunuh, udah jelas banget ya. Tapi pertanyaannya sederhana, ketika kita ngomong misalnya, kok kamu masih ngerokok sih misalnya, atau kita ngadain campaign anti rokok misalnya, yang protes tuh orang-orang sendiri. Orang-orang yang ngerokok. Kenapa? Bukan orang yang menjadi perusahaannya. Karena perusahaan sudah membentuk satu community untuk mengatakan namanya false belief. Misalnya contoh, kalau misalnya perusahaan rokok misalnya tutup, siapa yang nanti akan mempekerjakan orang-orangnya? Atau ini kan juga devisa negara, padahal kita udah kasih tahu nih kerugian negara lebih besar daripada apa yang dikasih kepada negara misalnya. Nah, sesederhana itu sih sebenarnya, karena mereka juga bermain. Nah, tinggal siapa yang lebih cantik aja sebenarnya, gitu. Oke, nah sekarang lanjut lagi. Menurut Ko Felix, gimana perdagangan luar negeri dalam Islam seharusnya dijalankan? Apakah boleh semasif sekarang? Maksudnya import kayaknya ya perdagangan luar negeri ya? Atau justru perlu dikontrol ketat demi jaga kemandirian ekonomi umat? Ya, ini menarik mas. Ada satu hal ketika aku ngeliat ada satu menteri yang terus bilang bahwasanya kita itu bangga banget dia bisa impor gitu kan ya dari luar. Dan ketika perang dagangnya Amerika, Indonesia tuh negosiasi tapi nambah persentasenya gitu kan ya, tarifnya malah nambah. Dan seolah-olah bangga banget. Dan sampai ada perkataan gini, jangan-jangan Amerika tuh bantu kita. Aku bilang gini. Kalau andaikan ada menteri yang bilang begitu, atau bahkan kepala negara misalnya bilang bahwasanya buka keran impor sebesar-besarnya dan segala macam, aku cuma komentar di situ rip ekonomi. Karena yang aku pelajari di ekonomi kapitalis pun, yang aku pelajari adalah bahwa semakin besar impor satu negara, semakin kecil pertumbuhan ekonomi. Dan semakin tergantung dia dengan orang lain. Jangka pendek hancur, jangka panjang remuk gitu kan ya. Artinya itu kalau soalan impor dan ekspor ya. Sesederhana aja. Neraca ekspor impor itu harusnya lebih besar ekspor daripada impor. Maka dia cuan kalau bahasa kita kan gitu kan ya. Kalau enggak kan ambiar mas, amsyong kan gitu kan ya. Nah itu cara berpikir itu aja udah problematis sih menurutku. Problematisnya apa? Ketika kita berbicara tentang kepentingan ekonomi lokal, itu sudah pasti problematis. Nah, artinya kalau semuanya dibebaskan seperti sebebas-bebasnya, pertanyaan sederhana,
negara untuk apa? Kan gitu kan ya. Jadi nggak usah ada negara pun itu udah terjadi sih sebenarnya gitu maksudnya. Nah artinya menurutku sih yang harus dipikirin kalau sebagai kepala negara adalah dia harus mikirin UMKM, memikirin pelaku-pelaku usaha. Mungkin ya kalau yang sudah besar-besar nggak terlalu dipikirin, tapi UMKM ini kan penting banget untuk dipikirin karena kalau yang besar terjadi sesuatu mungkin mereka bisa bertahan, tapi UMKM ini berapa banyak ya COVID tutup. Gitu kan. Cuma gara-gara sederhananya nggak mampu untuk bayar misalnya kayak tempat untuk jualan atau supplier dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya di dalam Islam pandangannya sederhana sih. Tugas daripada penguasa itu adalah memastikan bahwasanya semua orang bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya seperti normal. Nah, kalau misalnya impor ini datang dan kita tahu bahwasanya nggak semua orang yang impor tuh juga niatnya baik. Iya. Banyak kekuatan-kekuatan ekonomi besar yang menjadikan barang itu sebagai sebenarnya senjata untuk ngendalin orang. Pinjaman tuh sebagai senjata untuk ngendalin satu negeri dan itu sudah banyak lah contohnya. Gara-gara pinjaman jembatan terus tiba-tiba mata uangnya jadi berubah gitu kan ya. Gara-gara ketergantungan terhadap satu barang lantas jadi berubah. Maka wajar ketika Rusia pada zaman dulu mereka bilang apa? Kita belum bisa buat traktor, jangan pakai traktor. Kenapa? Yang perlu kita lakukan adalah punya makan, bukan punya traktor. Nah karena sekedar itu aja, artinya nggak usah bicara Islam. Orang-orang yang cuma mikir normal aja, ketergantungan tuh pasti buruk. Dependensi itu adalah pasti sesuatu yang buruk. Nah kita ini sekarang menjadikan dependensi ini sebagai sebuah kebanggaan. Menurutku sih di dalam Islam juga nggak ada sih. Contoh misalnya ya, Rasulullah itu pernah nggak dalam tanda kutip mengimpor? Jawabannya adalah pernah. Mengimpor teknologi juga pernah karena menyuruh untuk belajar pada orang-orang Rusia. Lalu kemudian apakah pernah juga untuk mengimpor misalnya bahan makanan? Pernah gitu kan ya, untuk mengimpor bahan makanan ketika memang paceklik didatangkan dari luar. Tapi pertanyaan sederhana, apakah itu untuk dependensi? Jawabannya tidak. Justru itu dilakukan untuk tidak tergantung dengan orang lain sebenarnya. Maka yang pertama kali dilakukan adalah self-suffice dulu. Yaitu sederhananya seperti itu sih sebenarnya. Ini menarik nih ya. Ini bahasanku nih insya Allah ya. Okay. Iya, ini dari tahun 2018 Mas ya. Nah, dan kan terakhir emang aku mengeluarkan podcast tentang negara maju atau mandiri kan. Ya. Nah itu jadi kan negara kita sekarang ini kan dikotomi oleh negara maju itu loh. Ya, harus menjadi negara maju. Akhirnya kita harus begini. Harus membentuk yang namanya pertumbuhan perekonomian. Ya. Karena kan hitungan pendapatan per kapita itu atau PDB ya per kapita itu kan dari jumlah angka produksi, betul, ya. Terus angka produksi maksudnya kalau kita produksi apa itu semuanya jumlahkan, ya. Terus habis itu jasa plus penjualan jasa dibagi oleh jumlah penduduk. Itu per kapita. Itu tidak mencerminkan distribusi tadi. Benar. Paham ya? Artinya untuk mengejar angka ini saja PDB per kapita berapa 10.000 itu kan kita masih 4.900 US dollar. Untuk mengejar itu yang harus dilakukan adalah apa? FDI misalnya katakan gitu, foreign direct investment ataupun juga investasi berbentuk pabrik-pabrik, industrialisasi. Nah, perhatikan baik-baik. Industrialisasi ini ya nanti itu ngomong lagi dipicu oleh yang namanya keserakahan, menciptakan konsumsi berlebih atau materialisme tadi itu sebagai bahan bakarnya. Oke. Problemnya adalah di mana? Pada saat terjadi industrialisasi yang berlebihan, tanda ketik berlebihan, bukan saya berarti anti industrialisasi loh ya. Nah itu menjadikan urbanisasi, urbanisasi orang-orang desa yang tadi jadi petani pindah ke tempatnya kota. Kalau itu terjadi 2 generasi, orang ini lupa nanam. Jadi perpindahan dari orang desa ke tempat kota dari petani itu menggoyang mata rantai pangan, menjadikan kita tidak berdaulat. Secara pangan. Kedaulatan atau kemandirian berbeda sama ketahanan. Ketahanan kita boleh import. Ya kalau kedaulatan kita harus memproduksi sendiri. Dan pangan sebaiknya, sebisa mungkin itu harus berdaulat. Aku lanjutin ya. Ini nanti biar tahu. Nah pada saat ini digeser, masalahnya adalah kita nggak seperti Cina. Kalau beneran kita niru Cina, negara itu akan memproteksi lahan pertaniannya. Tetap untuk diciptakan teknologi ya, terus habis itu petani tetap di situ kasih teknologi pangannya terjaga. Kita enggak. Ini pangan lahan pertanian menjadi alih fungsi menjadi lahan industri atau perumahan. Akhirnya lahan pertanian kita kurang. Ya, berusaha menciptakan yang sebenarnya food estate. Paham enggak sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini kalau terjadi deindustrialisasi, ingat tuh, kapitalisme itu akan menemukan titik mentoknya. Perhatikan baik-baik. Ya, jadi konsumsi berlebih ini kalau dikatakan ya dari surveinya,
Kalau kita mau ngikutin gayanya Amerika sama Eropa dalam mengkonsumsi, ya, bumi ini dibutuhkan 3 sampai 4 bumi. Ya. Ngerti ya? Nggak cukup, ngerti ya? Makanya kita harus nyetop angka konsumsi itu. Ini yang susah nih. Ya. Nanti pasti omongin sama teman-teman gaji karyawannya bagaimana. Ya, nah nanti ada caranya. Nanti balik ke pendidikan lagi itu. Ya, nah bagaimana intinya? Intinya sebetulnya kita harus ngerti duluan kedaulatan itu harus diciptakan dalam apa? Kebutuhan pokok kita. Ya tadi itu pangan dan yang lain-lain tadi itu kan. Kalau aku sih mengatakan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rohani. Ada 6 aspek ini. Oke, nah makanya di podcastku juga tak omongin ya. Adakah negara ya yang tidak mandiri tapi dia cukup dan bahagia? Indeksnya kan bahagia. Ya, nah ternyata ada. Nah, aku tidak mengatakan negara Islam lah gitu loh. Ya kita ngomong Bhutan malahan. Ya. Nah, Bhutan ya. Nah, Bhutan sama Costa Rica dikatakan begitu. Nah, Bhutan sendiri itu kan dia berhasil menyelesaikan permasalahan itu. Dan ingat loh, dia pertaniannya dari mereka semuanya, dalam pangannya dari mereka semuanya. Dari dalam, nggak ada import. Ya import mungkin minor lah yang kebutuhan-kebutuhan yang keinginan sifatnya, bukan kebutuhan. Ya toh? Nah ingat, nah Bhutan ini dia 70%-nya masih tetap hutan dipertahankan. Jadi tidak ada penambangan-penambangan macam-macam gitu loh. Ya mungkin yang esensial saja lah gitu loh. Dan dengan cara yang bertanggung jawab, ya, yang green kan. Makanya Bhutan emisi karbonnya negatif, gitu ya. Satu itu. Dan negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi, dengan PDB per kapita hanya 3.500-an US dollar, jauh di bawah, masih di bawah Indonesia juga. Nah Costa Rica gitu juga, ya. Nah, dan dua hal ini, mereka semuanya punya rumah semuanya. Kalau Bhutan itu kalau nggak punya rumah, itu langsung datang raja dikasih rumah, dibikin rumah. Enak kan? Dan sistemnya kerajaan loh, bukan demokrasi. Ya, ayo, kalau ngomong sistem kerajaan, maksud jelek gitu kan ya? Enggak juga gitu, tergantung siapa rajanya gitu loh. Ya, nah itu balik ke situ. Costa Rica gitu juga, ya kan? Nah, aku nggak ngomong negara Islam duluan gitu loh ya. Nah, karena yang sekarang negara Islam susah malah ya. Nah, karena udah diobrak-abrik mereka dengan liberalisme, dengan sekularisme kan itu loh. Nah, balik lagi di Indonesia ada nggak contohnya? Ada. DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada saat terjadi urbanisasi itu pun juga, itu lahan pertanian tetap dipertahankan sama Sri Sultan. Luar biasa loh. Sampai mereka surplus panen ya. Jadi 90 juta per sekali panen, kebutuhannya 70-an 80 juta saja. Jadi bisa ditaruh di tempat yang lainnya. Gitu loh. Nah, harusnya kita itu melindungi lahan-lahan pertanian kita juga. Itu kalau udah lahan pertanian, sektor itu nggak boleh diapa-apain. Jangan dari hijau jadi kuning, habis dari ngerti ya? Nah itu lahan itu contoh lah ya. Nah ini sebetulnya kalau balik lagi sekarang kenapa pertanyaannya pada saat terjadi deindustrialisasi seperti Sritek dan kawan-kawan, ya aku adalah orang yang mengatakan ya nggak apa-apa sekalian aja gitu loh, biar kita belajar dengan rasa sakit kita gitu loh. Nah harusnya mereka kemana? Mereka balik ke desa lagi bangun. Masalahnya udah nggak ada lagi. Dan skillnya nggak ada. Ini nanti balik ke tempat pendidikan. Harusnya pendidikan dasar kita itu adalah pertanian terpadu dasar. Itu supaya kita ya itu memiliki kedaulatan pangan. Itu pendidikan dasarnya. Makanya kita tuh pendidikan sekarang itu banyak salah kaprah. Kita nggak bisa cocok tanam sendiri. Padahal sebenarnya kan sekarang udah banyak tuh kan gerakan-gerakan urban farming. Gitu. Katakanlah nasi tetap harus komunal. Ya. Tapi sayuran telur kan bisa di rumah. Kan gitu loh. Nah, ini gerakan seperti itu. Nah, ini salah satunya lah, itu salah satunya saja. Tapi kalau dilakukan komunal itu lebih bagus. Ya kan? Nah, terus juga pendidikan yang lain contohnya sederhana. Kita itu nggak punya pendidikan. Kalau tadi kembali lagi kalau pertaniannya organik itu kan pasangannya adalah herbal. Kalau pertaniannya tidak organik pasangannya farmasi. Nah jadi ini harus organik duluan nomor satu itu. Kedua pendidikan dalam hal apa? Dalam pengobatan dasar. Ini aku banyak belajar ya justru malah dari orang Baduy, dari Cipta Gelar, dari yang namanya Kampung Naga. Jadi Kampung Naga tanya gini, ini kalau mau belajar pertanian terpadu seperti ini sama siapa? Maksudnya Pak, Mas gimana? Saya mau belajar pertanian terpadu ini dari mana? Bagiannya ada nggak carinya khusus? Nggak ada. Ini kita semua bisa. Paham ya? Dan luar biasanya, Tin. Ini aku tuh kalau tanya detail banget. Kok nggak ada nyamuk misalnya gitu loh? Ini kok nggak ada nyamuk kenapa? Nah pas awalnya mereka cuma bilang iya. Sebenarnya ada sih, cuma dikit aja. Nah tanya kenapa mereka nggak bisa ngomong. Tapi pas begitu digali-gali, ternyata ada namanya hutan larangan. Yang hutan larangan itu
nggak boleh diambil kayunya meskipun itu jatuh. Hutan adat lah ya. Orang bilang namanya pamali. Pamali. Kita dari dulu kan kalau ngomong pamali, pamali itu tahayul. Padahal sebenarnya gini, ngajarinya susah kali sama betul. Semua orang gitu. Udah ngomong dilarang gitu aja selesai. Ada hantu. Belajar untuk taat pada aturan duluan gitu kan. Nah ternyata di hutan larangan itu pada saat ranting didiamkan, buah-buahan apapun yang liar di situ didiamkan, itulah tempat sarangnya tadi semut, nyamuk, ular, tikus, jin. Segala macam punya rumah. Ekosistemnya ada di situ gitu loh. Paham nggak? Makanya di sini aman, tikus pun nggak ada. Nah, yang sampai jadi pertanyaan gini, ini rumah panggung kok bisa tahan 50 tahun nggak kena rayap? Iya. Kadang mereka nggak bisa jawab itu loh. Ternyata apa? Ada ayam di bawahnya yang matokin gitu. Oke. Nah gitu, dan ayam itu dikasih makan dari mana? Dari sisa-sisa makanan ya yang dibakar pakai kayu bakar ya. Itu sisa makanannya dibuka tikernya itu ditaruh ke bawah, ayam makan di bawah rumah itu. Dan tadi abu itu buat apa? Menetralisir bau tainya. Itu ini modern banget nih. Ya, kita ini dengan adanya industrialisasi das kapital itu memisahkan unsur pertanian dengan peternakan, dengan perikanan. Padahal tiga ini adalah simbiosis mutualisme. Makanya jangan ada food estate. Aku setuju dengan namanya kontrak tani tadi itu. Dan pertanian itu harusnya regional, jarak per 10 kilometeran itu harus terjadi kemandirian pangan. Jangan terlalu jauh, begitu jauh terjadi jejak karbon. Kita pas COVID kemarin, kita repot banget. Mau kirim ke sana kemari susah. Makanya kemandirian itu harus ada di situ. Dan ingat masalah ekspor import. Ya, aku adalah orang kalau kita sudah ekspor ke sini. Komoditas ekspor. Kamu dengan komoditas kamu ekspor itu menaikkan inflasi ya enggak? Ya, contoh nih ya. Kita itu kenapa kok makan lobster aja susah? Karena lobsternya diekspor. Jadi kita harus bersaing dengan harga di sana. Pada saat aku tinggal di Batam kan harusnya kan daerah maritim. Itu makan udang, makan kepiting, kenapa mahal gitu loh. Daerah bakau segala kan. Nah kenapa? Saingannya sama Singapura. Harusnya komoditas itu kan ada batasan-batasan gitu loh. Nah boleh nggak ekspor import? Boleh untuk yang punya daya olah gitu loh. Maksudnya kan jangan yang mentahan. Makanya konsep hilirisasi aku setuju bagaimanapun itu. Tapi harus hilirisasi yang benar. Yang benar ya. Nah kembali lagi jangan juga kalau buat aku ada batasan-batasan lah. Ya, jangan sampai komoditas tadi itu dilakukan untuk keluar duluan. Ada persentasinya juga iya. Nah, import pun juga, FDI pun juga ada batasan-batasan juga. Ya, jangan yang sifatnya konsumsi. Ya, misalnya gini, mau bangun ke Indonesia, bangunnya apa gitu loh. Pabriknya buat apa? Buat sepatu atau apa? Ini nanti konsumerisme berlebihan atau enggak? Itu jangan gitu loh. Ya, buat mobil teknologi tinggi, ya ada batasan-batasan enggak gitu loh. Ya, dan harus ada go green-nya itu tadi. Nah, nanti gini, kalau kita nggak pakai industrialisasi, nggak pakai gini semuanya, ekspor import. Nah, bagaimana kita bisa membayar utang luar negeri? Ngomongnya kayak gitu. Utang luar negeri kita itu sebenarnya kecil, cuma sekitar 20-30% aja. Sisanya kan utang dalam negeri. Ya kan? Nah, utang luar negeri itu bisa dibayar dengan jual beli karbon. Jadi bagaimana membuat Indonesia tidak usah harus nambang bisa bayar utang. Itu masalah di situ. Nah, tapi kan nggak bisa lepas di situ. Kan negara kita dibuat goblok. Ya, supaya bisa tambangin para oligarki itu. Tambang dan industri itu mengkayakan segelintir orang, tidak mendistribusikan kekayaan itu. Ya, yang lain cuma jadi jongos tetap jongos. Miskin tetap miskin, rumah tetap bedeng. Perhatiin deh, baik-baik. Ya, makanya sebetulnya yang benar itu apa? Edukasi untuk kemandirian perekonomian regional atau komunal. Kelahirannya dari desa-desa. Nah, kalau ini jawabannya Kirtin kan bisa nggak skala besar? Nggak langsung skala besar. Dari desa-desa itu diduplikit. Ya, dari Umbul ada Ponggok tadi itu desa Ponggok itu diduplikit. Dari Kampung Juragan itu diduplikit. Itu keinginan kita seperti itu. Menjadi kemakmuran komunal bersama nantinya jadi besar. Ya. Tapi itu perlu bisa dilakukan kalau pendidikan Mas. Tapi yang dididik adalah pejabat-pejabatnya dulu ya. Nah, itu agak susah kalau ngomong gitu. Kan gini, kan kita jangan sampai kita itu dependent. Betul. Ya, segala sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan ya lupakan duluan. Kita bersuara begini, mudah-mudahan ada yang pejabat yang mendengarkan hal itu. It's okay. Kalau tidak pun saya akan mulai dari tempat saya. Benar. Saya akan memulai dari nanti kurikulum. Aku udah buat kurikulum untuk pengajaran. Jadi SD sampai SMP itu sampai SMA itu cuma 6 sampai 8 tahun.
itu bisa selesai, bukan akselerasi, tapi eliminasi materi-materi sampah. Wih, keren. Ya. Nah, tapi pendidikan yang paling utama adalah life skill. Kalau life skill. Ya, nomor satu pasti kan tauhid ya, atau agama duluan ya, tauhid, akhlak adab, terus habis itu fikih, mengetahui hal haram. Selesai itu adalah life skill. Life skillnya tadi apa? Pertanian terpadu berdasarkan fasenya. SD mulai dilatih nanam toge. Gitu. Gampangnya gitu loh. Itu aja mati Mas ya. Dia ngerti siklusnya duluan. Nah, nanti sampai lebih tinggian dikit nanti baru ke sawah ya. Baru ke budidaya yang lain. Ya, itu satu. Kedua tadi pengobatan dasar atau kesehatan dasar. Ya harus ngerti. Komunikasi jelas harus ngerti. Bela diri supaya ada ormas nggak langsung keder. Nah, serius, anakku aja tak suruh belajar bela diri semuanya kan begitu. Ya. Nah, itu kan ini harus ngerti duluan. Ya paham kan? Nah, ya sisanya nanti itu pendidikan eksplorasi anak berdasarkan experiential learning. Jadi bukan dari teori kimia duluan, tidak nyampur jadi seperti ini. Baru belajar. Dia seneng. Jadi sabun. Ini teorinya seperti ini loh. Nah, kimianya seperti ini, fisikanya seperti ini. Itu kurikulum itu. Dan itu jihad kita ya untuk pendidikan. Luar biasa. Ya kan? Nah, menarik tapi ya. Sebenarnya menarik untuk dikaji ya. Karena ya balik lagi. Ini aku tidak desperate. Ya, tidak ada kata desperate buat aku gitu loh. Karena ya insya Allah kan kalau doa aku sendiri kan berikan aku ya pemahaman gitu kan. Rezeki dalam bentuk pemahaman. Mungkin tidak dalam bentuk uang kan, tapi dalam bentuk pemahaman. Aku bilang sama Kitin juga, aku sendiri sebenarnya saat ini aku sudah tidak tertarik untuk bisnis sebetulnya. Aku lebih memilih tertarik untuk mengembangkan ekosistem, membangun suatu ekosistem mandiri itu. Ya, dengan skala yang sekecil mungkin itu. Ya, yang gerakan kita nanti ini ya akan menjadi suatu percontohan bagi yang lain gitu loh. Ya, dan sebetulnya sudah ada sih kawan-kawan kita. Cuman kita tidak se-ekstrim. Jangan mikir, Mas J mau jadi kayak kampung Baduy. Siapa bilang? saya tidak menolak teknologi, aku orang teknologi juga. Gitu. Kan berarti gitu. Teknologi itu kita gunakan untuk membantu, untuk akselerasi, memudahkan, memurahkan, mempercepat. Kan gitu loh. Bukan mengganti. Nah, bukan mengganti atau lagi mengendalikan kita. Teknologi itu yang salah kan di situ. Kan? Nah, coba deh, ayo kita debat masalah apa gitu kan ya, dalam masalah sistem perekonomian. Kan? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Karena ini semuanya kan tersistem, Tin. Balik lagi tadi itu, aku akan balik ke berjamaah. Kejahatan aja dia berjamaah. Lah kita kebaikan kok kita tidak berjamaah. That is the problem. Apa yang membuat itu? Apa yang membuat kebaikan tidak berjamaah? Egois. Ego dan individualis. Ya, ego itu menciptakan individualisme kan. Akhirnya orang disekat-sekat oleh individunya. Oke, sekarang back to topic nih, bisnis tanpa riba emangnya bisa kalau baru mulai. Intinya pertanyaannya lebih, sebenarnya pernah aku tanya ke Ko Felix sih waktu di interview yang di rumah aku tuh. Kalau misalnya bener-bener kepepet dan gak ada yang bisa bantu, dosa gak sih kalau kita akhirnya minjem ke bank yang bunganya jelas-jelas riba, cuma demi bisa muter bisnis? Boleh dijawab lagi deh. Jawabnya singkat aja ya. Sebenarnya gini, di dalam Islam itu kita melihat riba itu dosanya khusus. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada dosa yang diancam diperangi oleh Allah dan Rasul kecuali dosa riba. Dan dalam beberapa pengertian yang lain, Rasul tuh berkata begini dalam salah satu hadis yang lain ya. Dosa riba itu ada 72 pintu. Dan yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, jadi artinya itu benar-benar nggak recommended. Karena kalau kita lihat nanti hasilnya apa, mungkin nanti Mas J bisa bantu untuk jelasin hasil daripada riba ini apa ke mikro dan makroekonomi. Ini memang ngeri banget sih sebenarnya. Nah, jadi artinya walaupun dia terpaksa, ada beberapa hal yang memang nggak bisa for the greater good di dalam Islam. Artinya kalau di dalam Islam sebenarnya tidak ada, bahkan tidak ada kata-kata for the greater good. Kalau intensi kita mulia, tidak lantas menjadikan apapun yang kita lakukan bisa jadi pembenaran. Nah, termasuk misalnya kalau aku ya
aku nggak bisa menstandarkan pada yang lain. Tapi kalau aku, andaikan aku punya perusahaan dan nggak bisa survive ketika aku nggak ngambil riba, mendingan aku tutup perusahaannya sih. Kalau aku ya. Tapi walaupun aku yakin tidak harus begitu, ada banyak jalan-jalan yang lain. Karena koneksi-koneksi itu juga pengaruh banget sebenarnya. Walaupun tanpa riba kita bisa memanfaatkan koneksi atau cara-cara yang lain. Itu sih. Sebenarnya yang dimaksud dengan riba itu, aku kan awam ya. Ya. Apakah semua pinjaman ke bank yang ada bunga itu disebutnya riba ya? Nah, itu kata-kata ada bunganya itu loh, hati-hati. Oh, kata-kata bunganya itu ya? Itu aja. Jadi kan kalau gini, apakah semua pinjaman di bank adalah riba? Nah, itu beda sama semua pinjaman bank yang ada bunganya. Ya. Karena riba itu dari makna bahasa artinya adalah bertumbuh. Jadi ada sesuatu yang bertumbuh di situ. Nah, jadi riba kata-katanya adalah tumbuh, artinya beda dengan tumbuh dengan arti tadi zakat. Zakat juga ketika dikeluarkan artinya juga nanti akan bertumbuh, tapi tumbuhnya barokah. Iya, cuma ya kan zaman sekarang orang kan minjem duit juga belum, misal minjem sama saudara belum tentu dikasih. Betul, nah itu dia tuh. Nah, itu pakai pusing kan minjem kemana lagi gitu. Lebih repot ya, ribet dan nanti ribut-ribut juga iya sama saudara daripada sama bank. Aku sepakat. Nah, jadi kita harus lihat gini. Kalau aku melihat gini ya, setelah kita menjalani usaha dan segala macam, betul banget bahwasannya hutang kalau itu produktif adalah leverage sebenarnya, adalah sebenarnya leverage bagi kita untuk melakukan bisnis. Hanya saja problematikanya bukan di hutangnya sebenarnya, tapi di ribanya. Ini aku bisa kasih sedikit daripada ini ya tentang bahaya riba. Kata orang riba itu adalah creating money from thin air bagi bank. Bagi bank itu adalah dia menciptakan uang daripada ketiadaan. Artinya kalau misalnya bank ini misalnya muncul lalu menawarkan proses pinjaman riba misalnya. Contoh kayak gini misalnya, Cekitin punya duit 100 juta, Mas Jaya punya duit 100 juta. Aku adalah banknya misalnya. Kemudian aku nyimpen duit dua orang ini 200 juta. Nah, dan aku misalnya datang padaku seorang yang minjem. Karena misalnya taruhlah aku harus nyimpen dana cadangan andaikan ada yang mau ngambil, aku kasihlah dia pinjaman 100 juta. Artinya uang di lapangan yang awalnya cuma 200 juta sekarang jadi 300 juta. Karena aku minjemin orang ini 100 juta. Jadi uangnya beredar, realnya itu ada 300 juta. Karena Cekitin tetap punya 100, Masjid tetap punya 100, orang tadi punya 100. Oh, lupa, aku punya 100 juga aku simpan di bankku. Jadi 400 juta yang beredar di lapangan. Nah, artinya ketika uang yang beredar awalnya 200 juta dengan sekarang yang beredar 400 juta, supply and demand bermain dong. Artinya harga-harga pasti tambah naik. Maka para ekonom berkata bahwasanya inflasi adalah anak kandung daripada interest, daripada bunga atau riba. Artinya harga-harga pasti akan naik. Nah, ini menyusahkan banyak sekali orang. Belum lagi kita bahas tentang debt trap, belum lagi kita bahas tentang zero sum game dan segala macam. Bahwa ketika ada orang yang untung di satu titik itu merugikan orang yang lain. Jadi sistem ekonomi itu akan bergantung pada seseorang yang rugi. Harus ada yang rugi, harus ada yang ditarik, harus ada yang foreclosure dan segala macamnya. Nah, ini adalah jeleknya sistem riba sebenarnya. Dan ini terjadi di masanya Rasulullah. Ketika Rasul menyaksikan orang-orang ketika minjem 100 ribu harus balik 120 ribu misalnya, maka 20 ribu ini dapatnya dari mana kan gitu kan pertanyaannya kan. Padahal ini nggak ada nih duitnya di 20 ribu ini. Nah, artinya disitulah sistem riba menjadi problem. Nah, kalau di dalam satu negeri lebih ngeri lagi, katanya uang yang beredar tuh katanya sekitar 200 kali lipat lebih banyak daripada yang sebenarnya. Dan akhirnya yang bermain adalah ekonomi-ekonomi yang non-real atau ekonomi-ekonomi yang bersifat kayak apa ya, nggak jelas, pseudo ekonomi. Sedangkan perputaran realnya nggak ada karena orang-orang lebih tertarik ke situ. Kalau Masjid tadi bahas tentang pengembangan usaha, salah satunya adalah dengan tadi investasi, itu juga nggak terjadi karena orang lebih aman untuk naruh ke riba sebenarnya daripada dia naruh kepada sistem yang benar-benar real, usaha ataupun segala macam yang lain. Tapi pada intinya sih ya, kalau ada orang misalnya dia nggak punya duit dan dia harus benar-benar ngambil riba, menurutku sih ya mendingan usahanya tutup. Berarti dia sudah saatnya mulai usaha yang lain. Jadi pinjaman yang sebenarnya diperbolehkan pinjaman yang seperti gimana? Tanpa riba. Jadi misalnya katakan aku yang mau minjemin nih, yang meminjamkan, aku pinjemin 100 ribu. Betul. Baliknya 100 ribu juga. Mesti baliknya 100 ribu juga. Betul. Tapi kalau misalnya kalimatnya sedikit dirubah. Tapi ini bisnis bareng-bareng, gak ada untung, aku bagi ya. Nah, itu berarti bukan pinjaman. Oh gitu, investasi. Investasi. Oh. Tapi lebih tepat juga nih, ini pinjemnya jangan pakai rupiah. Nah, ngerti gak? Karena kalau pakai rupiah, balikin 100 ribu tetap 100 ribu tahun depan, inflasi. Pinjemnya pakai emas. Ya, itu lebih aman sih bagi yang minjemin juga. Ya, pinjemin. Kalau investasi beda. Kalau aku invest ya. Nah, kalau rugi ya sudah, hilang nggak apa-apa. Gitu kan rugi tanggung rugi. Ya, betul. Contoh kayak gini misalnya, kalau ada orang leasing motor itu riba.
Tapi kalau ada orang misalnya ada karyawan ke CC lalu bilang ini, C boleh nggak aku misalnya kita bikin satu sistem jual beli yang Islami, tapi aku nggak punya uang nih. Jadi CC bilang, oke, kamu mau beli motor apa misalnya? Oke, motor ini harganya berapa? 25 juta. Oke, aku jual ke kamu 30 juta, mau nggak? Kamu nyicil selama 12 bulan. Nah, itu boleh. Itu boleh. Atau 30 bulan, sebulan kamu cicil 1 juta. Itu boleh. Cece beliin dulu, kemudian Cece punya untung di situ 5 juta, dia bayar per bulan. Nah, itu jual beli namanya, bukan riba. Walaupun hitungannya sama dengan riba. Tapi ada risiko. Ya, nah, risikonya kan pasti gagal bayar. Kalau gagal bayar bagaimana? Nah, gitu. Itu motornya tetap motor dia karena sudah terjadi jual beli, tapi kita cari gimana caranya supaya duitnya bisa balik. Karena dia punya hutang. Betul. Nah, baliknya ke situ, hutang bukan riba. Nah, sekarang kan kalau misalnya di kalangan pebisnis yang tidak anti riba, apalagi misalnya cuma butuh uang modal 50 juta. Ya. Kartu kredit itu adalah the best investor. Betul. Coba yang paling 2%. Gampang banget. Sementara kalau investor beneran, enggak, ini bukan pinjol loh, pinjol lebih serem itu sih. Yeah. Tapi kalau investor beneran kan setidaknya mintanya 10%. Betul. Dengan kartu kredit cuma 2%, 3% kasarnya gitu loh. Betul. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya kalau kita bahas lagi di dalam Islam, ini kondisi ideal banget walaupun kita belum sampai di titik itu. Kondisi ideal banget seperti yang Mas Ji katakan tadi. Nah, kita pernah bicara tentang ini Mas ya, tentang masalah sebenarnya apa sih masalah daripada bank itu? Bank itu sebenarnya ngumpulin kapital orang, terus kemudian dia minjemin kepada orang lain kan sebenarnya. Nah, bisa nggak sih di dalam Islam tuh andai kan ada benar-benar orang yang memang dia mau mengembangkan usahanya tapi malas. Nah, artinya bisa dibentuk kan semacam kayak kumulatif capital yang sudah sudah terkurasi lah dengan baik. Kita tahu bahwasanya ini ada 10 orang kaya nih misalnya kita kumpulin dapatlah misalnya capital sekitar misalnya 100 M. Nah, nanti ada satu perusahaan investing yang dia harus ngelola 10 M ini. Itu boleh di dalam Islam. Jadi nggak ada masalah. Cuma bank itu yang masuk dan yang keluar tuh nggak terdata. Kita nggak tahu itu duitnya siapa yang diinvestasikan kemana. Nah, tapi kalau ada semacam kayak apa namanya Mas, perusahaan apa sih, capital investment atau apa gitu ya? Iya, sebenarnya kan mirip kayak koperasi bisa. Iya, kayak koperasi lah. BMT kan bentuk Islamnya kan koperasi bisa. Venture capital maksudnya. Venture capital. Bisa venture capital. Venture capital itu prakteknya lebih syariah loh. Iya. Ya. Karena mereka nggak mau ada rugi kan? Mereka rugi biasa malah. Malah biasa rugi. Oh iya, rugi itu mereka selesai. Membiayai adventure. Iya, benar. Ya, apalagi kalau yang masuk ke tempatnya angel kan, itu atau seed kan, itu mereka invest 500. Aku kenal sama teman-teman kan yang di startup itu yang kamu dapat pinjaman berapa? 500 juta. Itu bentuknya apa? Angel aja, Mas. Jadi kalau nanti seandainya tahun depan ini ada terjadi masuk dana lagi baru diperhitungkan. Nah, kalau bertumbuh berhitungkan, kalau enggak anggap hilang Mas. Nah, itu gila, bisa kayak gitu. Berarti akarnya akad Islami sebenarnya kalau venture capital asal terkurasi, terdata misalnya. Siapa yang keluar, siapa yang masuk. Sehingga contoh kayak gini misalnya, di dalam Islam itu kalau misalnya ada orang yang mau nanam saham ke satu perusahaan, itu kalau misalnya ada satu orang mau nambah lagi, dia harus ini kumpul bersama untuk menentukan kita mau nggak nih nambah saham. Betul. Jadi nggak bisa tiba-tiba nambah saham atau keluar saham. Kira-kira gitu. Sehingga ya intinya ada fairness dan ada kepastian di dalam usaha itu sebenarnya. Jadi kalau gitu kesimpulannya, bukan kesimpulannya lah. Kan ini ada juga yang nanya, gimana kalau ada seseorang yang anggaplah dia nanyanya memberi contoh Pak Haji. Ada seorang Pak Haji sering bersedekah, membekerjakan, pokoknya bisnisnya bagus lah, bisnisnya lurus. Tapi modalnya dari pinjaman bank, mungkin yang riba deh, ya jangan yang pinjaman bank syariah lah ya. Bisnisnya berkah nggak? Nah, maka Pak Haji itu harus meneruskan kegiatan-kegiatan baiknya dan memutus ribanya. Tapi kalau dikatakan bisnisnya berkah atau tidak, ya kalau misalnya dari riba ya tentu saja tidak. Kita nggak bisa mengatakan bisnisnya berkah juga. Istilahnya jangan mengaitkan dengan kata-kata sedekah ya. Untuk apa? Menutupi. Istilahnya namanya menjadikan tameng. Amnesti. Amnesti. Ya pengampunan dosa dengan namanya sedekah itu loh. Kalau bisa kita sederhanakan, satu kebaikan tidak akan menghapuskan kemaksiatan yang kita lakukan. Begitu juga kemaksiatan yang kita lakukan juga tidak menghapuskan kebaikan yang kita lakukan. Artinya Pak Haji tadi berbuat baik, sedekah dan segala itu bagus. Cuman ketika dia bisnisnya dengan sesuatu yang riba, nah itu masalah. Dan dikatakan bisnisnya berkah atau tidak, jawabannya tidak tentu saja. Tapi kebaikannya harus dilanjutkan. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan berkaitan dengan kapitalisme. Sebenarnya ini ngomongin keuntungan. Ketika kita jualan, sebenarnya itu ada nggak sih batasan-batasan keuntungannya bisa mentok sampai berapa kali lipat yang masih dianggapnya tuh masih oke. Takutnya kalau dia bilang kalau ngecasnya kebanyakan dianggapnya kapitalis atau apa gitu. Kalau yang aku pelajari Mas ya, sebenarnya jual beli itu hanya ada dua yang menjadi penting tuh. Ada ridho dan ada ikhtiar. Yang tadi yang pertama kali. Ridho itu adalah rela sama rela, dan ikhtiar itu adalah dia bisa memilih. Jadi tidak dipaksa. Nah, tapi yang berbahaya adalah sebenarnya adalah justru kadang-kadang
pilihan itu bisa jadi tidak ada karena ada monopoli. Gitu. Nah ini yang kita lihat sekarang kan, gitu kan ya. Mau nggak mau orang harus beli misalnya Pertamina misalnya, atau harus beli misalnya segala sesuatu yang ditunjuk sama negara misalnya untuk dimonopoli sesuatu. Nah kalau mereka udah menentukan harga, nah itu bahayanya tuh. Nah sebenarnya tapi kalau kayak di marketplace aja ya, kita kan lihat ya kadang-kadang ada produk yang sama harganya bisa berapa 50 juta gitu kan, padahal harganya 200.000 doang misalnya. Nah apakah boleh ketika ada orang jual tinggi banget? Ya kalau dia ridho dan dia ikhtiar ya boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi kan yang terjadi kan adalah justru orang dulu ketika di zamannya Rasulullah itu yang dimaksud dengan goror itu adalah dia menutupi informasi. Ketika dia menutupi informasi sehingga orang tuh melihat harganya ini harusnya tinggi banget tapi harusnya nggak segitu. Ya sekarang overclaim lah sebenarnya. Nah jadi itu sebenarnya yang lebih parah, karena di dalam Islam itu kalau kita mau lihat semangat daripada ekonomi Islam ada dua. Pertama adalah fairness atau keadilan. Yang kedua adalah kepastian. Jadi dia tuh tidak mudah berubah. Lalu kemudian ya satu lagi tidak fair. Ada dua itu, insya Allah itu adalah sifat daripada ekonomi Islam. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau selama dia masih bisa milih sih, bagiku sih oke-oke aja sih. Oke. Nah sekarang Mas J ini ngomongin topik bisnis makin gede itu sebenarnya bawa berkah atau bencana. Jadi pertanyaannya lebih ke arah gini. Mas J, dia sih ngomong gini, Mas sering bilang gedein manfaat dulu, baru gedein bisnis. Tapi gimana kalau orang nggak menganggap serius bisnis kita karena skalanya masih kecil? Oke. Jadi ini kayak orangnya mau instan sih. Ada nggak strategi biar manfaat dan skala tuh bisa naik bareng? Jadi gini duluan ya. Tadi kan bicara masalah tujuan duluan ya. Tujuan kita berbisnis itu apa duluan kan. Nah juga memang kebanyakan dari bisnis itu kan, bisnis kan ada dua macam juga kan. Kita bicara masalah produk yang marketnya wants atau marketnya needs. Sebenarnya dua-duanya itu termasuk dalam needs semuanya. Cuman kan ibaratnya konten sama konteksnya itu gedean mana gitu loh. Kan itu Pak kita tanya lah. Kemarin yang sering beli Louis Vuitton, ya setelah diumumkan sama Cina habis perang tarif, nangis. Gitu. Itu kayak apa? Nggak berharga lagi kayak gitu. $26 sama $260 ya. Ya jadi kan ini balik juga masih ada hubungan sama yang tadi juga. Jadi kan apakah dalam syariah itu pemerintah itu sendiri boleh nggak ikut campur gitu loh. Nah tergantung kalau memang kalau zaman dulu ini yang aku pelajari dari fikih muamalah ya. Nah ini aku cuman ngaji kitab aja lah ya. Dalam artian kan bukan aku yang ngomong tentu aja. Nah itu kan dikatakan yang pertama Rasulullah itu pernah ditegur kan dan mendapatkan teguran. Teguran itu berarti kesalahan loh. Pada saat Rasulullah itu ibaratnya ikut campur lah untuk penentuan suatu harga lah gitu loh ya. Mematok harga. Nah, kenapa? Apakah pemerintah tidak boleh ngikutin campur itu? Enggak, pada saat itu soalnya pasarnya sudah syariah. Nah gitu. Kalau udah pasarnya sudah syariah, ya itu yang pemerintah nggak usah ikut campur. Tapi kalau pasarnya tidak syariah, pemerintah harus ikut campur. Dalam artian apa? Pengendalian harga. Gitu loh. Maksudnya kan kayak operasi pasar tuh disebut operasi pasar. Karena udah ada orang-orang yang nimbun. Nah itu yang harus disiasati oleh pemerintah seperti itu. Nah itu dalam artian diizinkan. Tadi ada lagi yang terakhir tadi? Ya, sebelumnya aku kasih keterangan dulu karena rakyat Indonesia ini kadang-kadang netizen ini suka aneh-aneh. Tadi yang dimaksud dengan kesalahan tadi adalah kesalahan yang bukan dosa. Bukan dosa. Jadi Rasul tidak melakukan dosa. Netizen soalnya biasa. Atau sering disebut gini loh, suatu yang tidak pas untuk seorang Rasul. Itu kekeliruan. Itu adabnya kita mengatakan seperti itu. Betul. Intinya pertanyaan terakhirnya, ada nggak strategi biar manfaat dan skala bisa naik bareng? Manfaat dan skala, oke. Manfaat bisnisnya. Segini loh, pada saat kita tadi beneran memberikan membuat suatu bisnis itu kan kebanyakan nih yang harusnya itu adalah menyelesaikan solusi. Yang baik itu secara rasional ataupun emosional. Nah itu aja. Jadi pada saat kita membuat suatu pakaian, solusinya nomor satu, solusi paling utama menutup aurat. Kan emosionalnya modelnya nggak bosenin gitu loh. Kan itu aja. Bahannya lebih enak, itu rasionalnya juga seperti itu. Nah ini kan termasuk manfaat, baik itu rasional ataupun emosional, yang sehingga kan manfaat benefit kan sama lah ya, value juga sama juga, rasional, emosional, fungsional, gengsional gitu, maksudnya begitu ya. Nah tapi kembali lagi, ini intinya ini menciptakan ridho sama ridho tadi itu. Jadi mustahil banget ya kalau seandainya kita mengatakan bahwa bisnisnya maju tidak memberikan manfaat kepada si pembelinya, kecuali kita nipu. Kan gitu loh. Kalau apapun itu ya, misalnya gini, ini kopi nih, ini modalnya berapa gitu loh. Ya modalnya mungkin cuma Rp7.000, di bawah Rp10.000, tapi dijual Rp25.000. Bagaimana itu? Nah, tapi kan ini kan racikannya dia dengan yang khusus itu ya,
itu tidak ditemui di tempat yang lain. Sehingga gue rela kok bayar 25.000. Kan gitu loh. Oh tapi ini modalnya cuma 7.000. Iya tapi kan gue nggak ngerti juga itu. Dia risetnya seperti apa gitu. Intinya aku rela, aku ridho aja. Aku beli ya 25.000. Ya selesai. Kan itu memberikan manfaat juga. Ya kan. Nah tidak selalu manfaat itu kan harus sifatnya fungsional selalu gitu loh. Ya kan, bisa jadi kan emosional itu pun juga karena manusia memiliki kebutuhan yang namanya naluri. Bukan sekedar bicara masalah kebutuhan hajat doang. Kan gitu. Artinya kalau misalnya ini bisa aja sih Mas ya. Orang manfaatnya gede, bisnisnya juga gede. Bahkan sebenarnya beriring ya. Harusnya iya gitu kan. Karena intinya memuaskan pelanggan kan. Kan bisnis itu apa sih? Satisfying customer, profitable ya the company kan gitu loh. Dan jadi dia harus satisfied duluan. Intinya di situ. Nah, satisfied itu kan manfaat. Baik secara rasional ataupun emosional. Ya, betul. Tapi mungkin ketika Mas J ngomong gedein dulu manfaatnya, baru terus kemudian mikirin menggedekan bisnisnya. Karena di dalam Islam manfaat juga ada tambahan sih. Sesuatu yang bermanfaat itu artinya sesuatu yang menambah kebaikan. Balik lagi. Jadi contoh misalnya, Homer misalnya, manfaat nggak di dalam Islam? Jawabannya tidak. Walaupun mungkin ada orang yang menganggap itu bermanfaat atau satisfying. Nah jadi maksud Mas J itu adalah, kamu mikir dulu, jadi gini. Mungkin lebih tepatnya memulai dengan pertanyaan manfaat apa yang bisa saya berikan. Karena dulu ketika aku belajar marketing, yang aku pelajari adalah apa yang menjadi manfaat bagi orang ketika beri produk aku. Jadi selalu itu kita pikirin, baru setelah itu kita bisa upscaling. Gitu. Istilah kan gini, kita kalau bicara masalah bisnis model kanvas kan mulai dari value proposition. Benar. Gitu ya. Nah, tapi value proposition ini dimulai dari customer segment. Artinya kita harus riset duluan. Si market ini butuhnya apa. Baik secara rasional ataupun emosional. Sehingga membentuk suatu value proposition itu. Ya. Nah tadi kita balik lagi ke pertanyaan yang orang tadi nggak bisa maju dengan cara yang bersih. Menurut aku nggak gitu. Ini risetku ya. Tentang UKM yang ada di Indonesia. Itu mayoritas aku ngomong. Males riset. Maunya ATP. Aman ditiru plug gitu loh. Aman ditiru murahin Mas. Itu ATM berarti ya. Tapi menurutku bukan hanya produsen sih Mas. Hampir semua orang Indonesia begitu. Nah itu yang membuat bisnisnya tidak sustain. Ya kan, coba kalau dia punya diferensiasi yang kuat. Jadi saya bilang gini, apalagi udah ngomong brand. Ya, ini kita branding kan gini. Sebentar. Lo sebelum ngomong branding, ya diferensiasimu itu apa? Jangan-jangan kamu nggak ngerti branding itu apa? Atau gitu. Kepada siapa kamu menjual aja dia nggak tahu. Nah itu. Ya seringkali ya itulah latah. Ya budaya latah itu aku kalau ngelihat yang tadi gitu. Toh buktinya di lingkaran saya ya itu sendiri. Itu teman-teman ya insya Allah bisnisnya ya cara-cara berkah yang dia lakuin ya nggak miskin juga loh. Nah sekarang gimana biar ketika bisnis makin gede tuh membawa berkah bukan bencana. Maksudnya bencana tuh kan kadang duit makin banyak atau kalau yang tadinya partneran jadi ribut. Nggak usah ngomongin internal ya, ngomongin eksternal atau didatangin ormas, premanisme. Belum lagi pajak. Kalau ormas sih singkirkan dulu ya, itu faktor eksternal ya. Pajak apalagi ya? Pajak apalagi itu kan. Buat tahu gini ya, yang paling penting nomor satu gini duluan kan, kalau bicara masalah berkah itu bicara masalah apanya yang dijual. Nah, terus kepada siapa kan gitu ya. Terus bagaimana cara menjualnya kan itu loh. Ini penting. Nah ini kan proses semuanya nih kan. Nanti itu yang kita jagain. Itu duluan aja. Jadi jangan nanti kita menjualnya produknya yang tadi itu yang nggak bener kan gitu loh. Nah memuaskan pelanggan tapi nanti produknya narkoba kan. Nah nggak bisa gitu memuaskan pelanggan juga gitu loh. Kalau itu nggak perlu marketing nggak ya Mas? Jadi menurut Mas J sebenarnya semua orang bisa aja jadi ini ngomongnya kaya lah ya, lewat usaha yang lurus-lurus aja tanpa nipu, tanpa fake review. Nah, tapi kata-kata bicara bisa aja kaya itu baiknya jangan di situ duluan. Iya sih sebenarnya saya kurang gitu suka. Ngerti nggak? Yang maksud. Jadi teman-teman targetnya bukan kaya. Niatnya dibenerin duluan. Sebenarnya pertanyaannya lebih masa iya bisa kaya tanpa ada harga batin yang harus dibayar. Nah, saya akan tanya kenapa Anda harus kaya gitu loh. Gitu loh ya. Betul. Nah, itu duluan karena kan kita tidak diperintahkan untuk jadi kaya. Ada to be, ada to have. Kalau kaya itu lebih kepada to have. Sedangkan kalau misalnya dia tanya, kenapa kamu mau jualan, misalnya dari awal kita tanya, supaya aku bisa mengasihi anakku makanan yang halal, aku bisa kontribusi kepada dakwah lebih bagus, aku bisa membantu orang-orang di sekitarku. Nah itu to have. Itu to be. Bukan to have-nya. Jadi kayanya nggak wajib, yang wajib yang tadi itu. Ya kaya itu buat aku sih bonus. Bukan jalan ya. Kalau jalan salah lagi juga. Kita harus kaya agar dapat bersedekah, agar dapat bermanfaat bersama. Enggak juga salah sih. Gitu. Soalnya kalau kita agar dapat bermanfaat,
volunteer atau relawan-relawan di daerah itu bermanfaat bagi sama. Ya, lebih daripada mungkin kita mohon maaf loh. Ya, apakah mereka kaya? Tidak gitu loh. Tapi mereka sukses. Yes. Dalam kacamata mana? Ya. Karena ucapan kalau kita harus kaya supaya kita bisa sedekah itu bisa dibantah. Bisa dibantah banget bahwa saya kalau ada orang yang nggak sedekah ketika dia nggak punya uang, apalagi sudah punya uang. Biasanya tambah gigil. Nggak masuk. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan lanjutan dari sebelumnya waktu. Jadi dia kurang happy lah dengan jawaban Felix waktu di interview pertama yang ngomongin kompetitor. Kan kalau menurut Felix kompetitor itu ya sah-sah aja gitu loh, walaupun dia lebih murah. Ya terus intinya dia bertanya ya sekarang kalau itu jadi merusak ekosistem, ya dengan banyaknya perang harga sebenarnya mungkin pembeli kan merasa diuntungkan kan, ada yang paling lebih murah. Tapi itu kan imbasnya kan jangka panjang. Misalnya saya yang di yang dijahatin lah, bukan dijahatin, produk saya ditiru, dimurahin, tadinya saya bisa bayar karyawan gimana, akhirnya saya gencet karyawan gajinya dikurangin, saya gencet lagi pabrik minta harga bahan baku, ya kan udah kayak lingkaran setan lah. Betul. Nah, jadi gimana cara menyikapinya gitu? Kalau misalnya setiap kali kita melakukan diferensiasi ditiru lagi. Aku secara pribadi ya, ketika aku coba untuk menjawab dengan pengalamanku, nanti mungkin bisa dikoreksi atau ditambahin Mas J. Aku mencari bisnis pertama, aku punya keunggulan kompetitif yang cukup tinggi. Artinya yang hampir nggak bisa ditiru. Kalaupun contoh misalnya ya, aku bikin tour travel misalnya, untuk pergi ke satu tempat, aku nggak jualan tour travel seperti itinerary yang lain. Yaitu adalah memang custom aku aja gitu, tailor made. Tapi kesulitannya adalah susah di upscaling. Karena perlu akunya, karena kan namanya keunggulan kompetitif ya akan sangat sulit ditiru sampai aku susah untuk di upscaling kan itu kan ya. Nah, jadi aku main di situ. Contoh lagi misalnya ketika aku bisnis misalnya kayak hijab misalnya, maka yang aku jual adalah bukan sesuatu yang umum dijual, bukan bahannya, bukan terus kemudian kayak apa ya modelnya dan segala macam yang lebih mudah ditiru, tapi sesuatu memang yang lain yang kita jual, yaitu adalah edukasi bahwa saya kalau kamu pakai ini adalah bagian daripada ketaatan gitu misalnya. Itu aku coba cari. Nah, tapi aku berpikir, andai kan gimana kalau misalnya soal buku misalnya. Maka aku bilang tadi, kalau soal misalnya soal buku ya misalnya. Sekarang ada misalnya contoh kayak Sahih Bukhari atau Al-Quran lah. Al-Quran kan semua orang bisa cetak ya. Nah, akhirnya ada orang cetak jualnya misalnya 100.000. Ada yang punya cara yang lebih bagus, bisa buatnya jadi 80.000 misalnya. Bagiku itu nggak ada masalah, karena secara hukum juga nggak ada masalah. Karena akan lebih banyak orang bisa mengakses itu. Tinggal nanti segmentasi pasarnya aja sih. Ada orang memang perlu Quran premium, ada Quran yang bisa 80.000 dengan dengan bahan-bahan yang lebih murah dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi perang harga? Di titik itulah yang namanya etika itu tadi. Nah, kalau sudah etika, ya balik lagi kita harus memang ngumpulin orang, ngobrol bareng-bareng. Misalnya contoh ya, kita nggak usah bicara pasar besar. Di antara distributor kadang-kadang perang harga, Mas. Nah, kita sampein misalnya ini sesuatu yang nggak bagus bagi semuanya. Karena bisa jadi ada dumping misalnya di satu produk ini. Dengan harapan produk yang lain akan ikut naik juga. Tapi secara umum ini akan hancur semua ini ekosistemnya. Maka kita kasih tahu mereka, kita edukasi lagi. Jadi balik lagi memang edukasi itu memang paling pertama sih untuk orang tua. Sehingga tadi balik lagi pertanyaannya kan, kalau Mas J aku tahu pasti pertanyaannya, kenapa kamu harus jual lebih murah? Nah, itu kan pertanyaan edukasi tuh. Apakah kamu berharap dengan menjual lebih murah lantas kamu bisa jual lebih banyak, lantas kamu bisa untung lebih banyak? Emang perlu untung seperti itu? Nah, misalnya ada cara-cara lain yang bisa kita manfaatin. Jadi tetap kalau dilarang sih memang nggak mungkin sih kalau memang dia menemukan cara lebih murah. Tapi kalau secara long run, itu memang harus disikapi dengan edukasi. Oke, aku tambahin boleh? Jadi gini, ini cerita aja. Baju ini kan mereknya Para Pohon. Para Pohon. Setia loh Mas ya. Aku insya Allah loyal. Loyal. Karena juga merek ini juga aku ada di situ juga kan. Maksudnya lahirnya kan gara-gara si desainer ini, aku minta suruh ngisi kopdar akbar, terus stres. Karena gak pernah ngajar. Desainer jago, tapi ngajar enggak gitu loh dia. Terus dia namin pohon-pohon. Habis nanam pohon-pohon itu, terus habis itu H-5an lah kira-kira menjelang kopdar itu, dia bilang gini, Bang aku pamitan dulu ya Bang ke para pohonku. Dia bilang ngetek aku seperti itu. Nah terus habis itu aku dapat satu merek tuh. Apa tuh Bang? Para Pohon. Konsepnya gimana tuh? Konsepnya seperti pohon, harus organik, seratnya organik, warnanya dari tidak organik terlalu juga, parah, dan tidak boleh banyak corak-corak, harus slow fashion, supaya go green. Artinya apa? Produk ini mungkin bagi orang yang sekarang mencari jati diri, dia akan membosankan. Dia harus untuk orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya.
Kan gitu loh. Nah, kalau nggak pakai kancing gimana? Nah, taliin aja, gituin. Pakai tali aja. Nah, udah selesai. Singkat cerita, dijiplak sama orang lain. Ya, nyata ini. Nyata. Oke. Nah, Rosi bilang gini, Bang, ada yang jiplak, Bang, ini Bang, gini, lebih murah, Bang, hampir setengah harga. Rosi, perhatiin deh akunnya dia. Kalau orang jiplak itu, mesti dia nggak akan jiplak satu doang. Paham nggak? Dia banyak. Dia jiplak yang lain. Tin, perhatiin deh. Kalau kita scroll sosial medianya dia, yang jiplak-jiplak itu, dia nggak punya namanya DNA design atau ciri khas desain. Artinya tidak punya diferensiasi. Brand, ya, elemen value dalam marketing itu kan brand differentiation. Brand tanpa differentiation itu berat gitu loh. Mustahil untuk dibangunkan seperti itu. Ya. Tapi kan sekarang kan banyak orang buat air soda, tapi dia yang pertama siapa, yang mempopulerkan siapa, yang branding yang kuat siapa, kan gitu loh. Itu aja konsepnya. Dan brand itu tidak hanya bicara masalah kontennya doang, tapi juga konteksnya. Nah, aku bilang, ini terjadi beberapa tahun yang lalu lah pada saat dijiplak pertama kali. Percaya deh, dia nggak akan konsisten cuma jiplak punya kita. Dia kan konsisten jiplak punya orang lain juga. Yang lagi hype, jiplak. Akhirnya brandnya nggak terbentuk. Nah, sementara ini nomor satu ini. Ini tadi aku berbicara tentang masalah konten produknya seperti apa. Oke, produk ini berarti ini berapa jualnya? 500 ribuan lebih loh. Ya, karena seratnya serat alami. Sebenarnya linen itu macam-macam banyak. Tapi ini nggak gatel gitu loh. Kebanyakan linen gatel gitu kan. Dan ini kan bisa menyerap keringat, menetralisir keringat gitu loh. Nah, oke. Terus produknya karena harganya segitu, nggak boleh berwarna-warni berlebihan, ya modelnya gitu-gitu aja. Untuk siapa? Untuk orang yang sudah settle dengan dirinya. Siapa orang itu? Pemimpin. Usianya berapa itu? 35 tahun ke atas. Jabatannya apa? Paling minimum manajer kebanyakan. Ya, berarti itu para leader. Nah, positioning kan tuh si para pohon itu untuk para leader. Ya, dengan komunikasi pemasarannya, ya para leader-leader dunia seperti Mahatma Gandhi kah, Nelson Mandela, Omar bin Khattab, ya. Ditulisin quotes-quotesnya, terus di bawahnya tulisin para pohon, find your wisdom. Nah, dengan begitu, orang itu lebih menjiwai bahwa menggunakan pakaian ini bukan hanya sekedar membeli produknya, tapi menemukan filosofinya. Coba deh, aku tanya deh, orang kalau bicara masalah pakai pakaian atau merek tertentu, yang dia melekat karena filosofinya itu, dia punya suatu kebanggaan nggak? Ya, Apple contohnya. Ya Apple lah gitu ya, dengan filosofinya gitu ya. Nah, dia punya suatu kebanggaan. Oh, ini filosofinya gini. Jadi dia tidak hanya beli masalah kontennya, tapi juga konteksnya dia beli kan, ya nggak? Atau rasional tapi emosionalnya dia beli juga. Pada saat orang ini mau beli KW, dia nggak mendapatkan feel-nya untuk menjadi seorang leader, untuk menemukan kebijaksanaannya. Nah, pada saat dia beli, oh aku mau beli para pohon, dia go green, dia begini gitu ya. Kuat sekali value-nya. Aku mau beli, aku mau dukung itu. Gitu. Nah, pas dia pakai ini, dia merasa bahwa inilah ya bajunya para pemimpin gitu. Iya enggak? Iya. Ingat loh, motion create emotion. Luar bisa membentuk dalam bisa membentuk luar. Ya. Nah, ini nyata, kan? Nah, akhirnya orang mau tetap beli itu sampai sekarang. Ya, enggak turun. Ya, ini permintaannya naik terus gitu. Dan menurutku kalau ada yang niru itu sebagai sebuah picuan bagi kita untuk segera berkreasi yang baru sih. Iya. Itu kalau nggak ada sense of tekanannya, kita juga nggak akan maju lagi kan sebenarnya kan. Biasanya juga ya wajar lah namanya orang niru kan. Kalau ada istilahnya kan gini loh. Seseorang tidak bisa disebut terkenal kalau dia belum ada meme-nya. Benar juga. Meme-nya ya. Ya ada penuhnya itu. Dia mengeducate loh. Tapi yang asli tetap dibeli itu. Betul. Ya, sekarang ya Nike juga banyak. Iyalah. Palsuannya tetap orang kenapa harus beli yang asli gitu loh. Kan gitu. Oke, ini buat pertanyaan terakhir deh. Mas J dan Ko Felix ya. Kalau Mas J kan sering ngomongin angka cukup kan. Tapi kan akhirnya ada lagi yang bilang emang nggak boleh ambisius. Gitu kan. Terus bagus. Titik cukupnya itu gimana gitu loh. Kita kan kasarnya diberikan pikiran juga untuk terus bertumbuh kan. Masa iya kita harus puas di satu titik. Ya, intinya tetap ibaratnya emang nggak boleh ambisius, tapi kalaupun terus berambisius, garis finishnya tuh gimana nentuinnya. Bagus. Udah itu aja pertanyaan terakhir. Terserah mau siapa duluan, Ko Felix. Sebagai yang pemilik quotes. Baik gini, aku lupa ini, minta maaf belum mengirimkan buku ke tempatmu, nanti tak kirimkan segera. Iya, makasih. Karena banyak begitu pas ngomong gini, Mas, saya ini jadi tidak ambisi nih Mas, atau
akhirnya agak malas-malesan pada saat sudah mendapatkan angka cukup saya. Kan gitu loh. Malah kena marah maksudnya. Ya, malah tak marahin gitu loh. Sebentar, lo tuh dikasih IQ berapa? Kan gitu loh ya. Nah, dengan IQ-mu yang tinggi itu, kamu punya responsibility tahu enggak? Intinya dari angka cukup itu, ya, kamu itu mendapatkan angka cukupmu sudah dapat untuk kamu. Kamu bantu orang lain tuh dapatin angka cukupmu, black kan gitu loh. Iya enggak? Artinya apa maksudnya? Ya, bukan berarti kamu salah kaprah tentang memaknai angka cukup gitu loh. Kan? Kalau dalam 7 Habits itu kan ada nama The 8 Habit kan? Betul. Find your wisdom and inspire others to find theirs. Kan gitu loh. Kan gitu loh. Nah sama, kamu dapatkan angka cukupmu dan bantu orang lain untuk mendapatkan angka cukupnya. Karena kamu dikasih kelebihan di sinimu, dikasih kelebihan di jaringanmu gitu loh. Nah, makanya balik lagi, sedekah itu juga itu macam-macam, sedekah waktumu, sedekah jaringanmu. Mau nggak bukain waktumu, bukain jaringanmu ke tempat orang lain yang tadi mungkin kamu tidak dapat komisi. Mau nggak bukain knowledge-mu kan, ngajarin biar orang tidak reinventing the wheel terus, mulai dari awal lagi. Ya kan? Mau nggak duitmu bahkan ya, ayo diinvestkan ke tempat teman-teman gitu kan, untuk bantuin mereka dan siap kehilangan. Tanda tanya itu. Ya enggak? Ya, dengan kita memahami angka cukup itu, kita kecilin, gue segini cukup, enggak usah bermewahan, ya. Nah, kita bantu, ya. Itu kan. Nah, aku kok yakin Ditnya. Aku bilang begini nih. Aku tuh kalau toh pun aku ditaruh suatu tempat gitu ya. Aku udah misalnya dapatlah cukup semuanya. Aku enggak akan aku bisa diem. Ya. Ngerti ya maksudnya? Banyak kalau dia ngomong itu. Bakal pensiun enggak sih masih? Aku bingung kata pensiun tuh dalam konotasi apa. Kalau tidak mencari maksudnya mikirin duit melulu ya atau bisnis ya. Itu dari kapan-kapan. Udah gitu kan. Nggak mikirin duit. Iya. Nah masalahnya adalah ya nggak masalah itu kan. Aku tetap masih nulis. Aku tetap masih. Kenapa aku podcast? Tahu sendiri. Aku orangnya nggak suka ngeposting. Tapi kenapa aku podcast? Buat aku ini masalah ideologi. Ini masalah perang ideologi. Gitu. Kalau aku tidak ikut bersuara juga, ya nanti yang menang yang jahat, itu loh, yang jahat itu kan. Nah makanya aku kan berusaha menggeser ideologi, mau itu disukain sama orang, nggak sukain sama orang, karena masalahnya mereka belum paham saja kan gitu loh. Dan ini bukan bicara masalah angka cukupku lagi nih, Nah hal yang sama juga. Kenapa bicara masalah kamu juragan? Kenapa bicara masalah yuk bisnis? Ya yuk bisnis pun juga aku ini rugi, ya. Nah nggak mikirin untuk untung atau balik untung gitu ya. Kalau seandainya aku bisa duitin, mungkin tak duitin terusan gitu loh. Nah, paling enggak udah selesai. Harapanku ini bisa masuk ke dalam regulasi. Gitu loh. Itu end gameku salah satunya di situ kan. Sebelum nanti yang kalau lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi kan sistem perekonomian mandiri yang rahmatan lil alamin itu. Amin. Tapi yang satu tadi ini, aku mikirin bagaimana ya UKM itu. Nah, ini kan udah cukup nih. Bagaimana UKM ini tidak Squid Game gitu loh. Ya, naik sebentar turun. Kayak kenapa aku bilang gini, Tat? Aku bilang sama teman-teman gini. Hafalan kita bertambah 1 tahun tuh berapa banyak sih? Kita ngaji 1 minggu cuma 1 kali. Gimana kita bisa belajar bahasa Arab, membaca kitab-kitab? 1 tahun kita cuma dapat 1 kitab. Lalu gitu. Harusnya kita tiap hari, tapi kita nggak punya waktu untuk itu. Kenapa nggak punya waktu itu? Untuk kerja, untuk kejar-kejaran. Yang bisnis harus, ya tadi itu kan. Ngejar setoran terus. Kenapa? Karena tidak terjadi ekosistem kebaikan dalam situ. Jadi tidak terjadi kestabilan. Kalau terjadi simbiosis mutualisme, itu bisnis kita lebih relatif stabil. Kayak zaman dulu, bisnis kita lebih relatif stabil dibandingkan sekarang. Karena sekarang diciptakan hyper competition. Ngerti nggak? Nah itu perlunya namanya regulasi. Ya, nah inilah yang sedang kita upayakan, memasukkan ya UKM ini dalam regulasinya pemerintah, dalam ekosistemnya. Apa itu bisa? Itu loh BUMN itu bisa. BUMN itu bisa. Mohon maaf ya, BUMN banyak yang tidak profesional pun juga. Tapi dia sampai sekarang masih jalan dan stabil kok. Karena ada 2 hal. Monopoli, regulasi. Diperlukan nggak? Diperlukan untuk yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi saat ini pasar itu tidak terjadi regulasi. Nah, dibiarkan bebas UKM bersaing sama barang-barang Cina. Nggak bisa dong. Nah itu ya. Jadi ya inilah. Setelah kita selesai dengan diri kita sendiri, ayo kita bantu orang lain. Ya, itu kuncinya sih menurutku. Artinya mengetahui batasan itu tidak membatasi ambisi seharusnya. Harusnya malah mempertajam ambisi. Contoh kayak gini ya. Aku pernah bilang sama orang, seseorang tidak akan pernah hidup sebelum dia siap mati.
Tapi masalahnya adalah kalau dia cuma mikirin mati doang, akhirnya dia nggak mau hidup gitu kan ya. Nah itu bahasan yang salah, bahasan yang tidak produktif. Dalam Islam tuh bahasan yang tidak bermanfaat. Jadi bahasan yang tidak bermanfaat adalah ketika tidak menambah kepada apa yang kita inginkan, produktif misalnya. Jadi bahasanya contoh ya, kita banyak bahas informasi, dia jadi nggak mulai usaha. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ketika dia bahas, dia jadi berusaha gitu maksudnya, jadi buka usaha. Nah artinya gini, bagi aku adalah kalau orang nggak siap mati, dia nggak siap hidup sebenarnya. Karena dia nggak tahu ujungnya ada di mana. Yeah. Tapi kalau ada orang tahu ini ya batas waktunya ya dari 0 sampai dengan segini misalnya, dia tahu ada batas waktunya, dia akan semakin serius dalam hidup dia. Nah masalah orang Muslim sekarang dan orang Indonesia kebanyakan karena orang Indonesia banyak orang Muslim adalah dia ini memakai agama belajar cuma setengah doang. Cuma bakal mati ya udahlah ngapain kita hidup? Yang penting nanti aja bagus setelah mati. Masalahnya lu gimana bagus setelah mati kalau lu kalau lu hidupnya nggak bagus. Nah dia ketika dia memahami bahwasanya ini adalah batas cukupku, dia jadi ngerti banget karena kayak orang berdiri udah benar-benar firm dan dia bisa melakukan apapun dengan itu. Pertanyaan sederhana, kalau kata masjid tadi tentukan batas cukupmu, nanti akan datang syukurmu misalnya, dan dia pasti akan lebih ambisius. Ada orang belajar tentang masjid tadi ngomong, tiba-tiba dia nggak jadi ambisius. Kalau gitu coba kita tanya sama mereka, coba kita balik. Gimana kalau ada orang nggak ngerti batas cukupnya? Kayak tadi tuh pertanyaannya. Ada orang nggak ngerti batas cukupnya, jangankan dia bisa bantu orang lain, bantu diri sendiri aja dia sudah mustahil. Karena dia nggak ngerti batas cukupnya sampai di mana. Dia jadi kayak apa ya? Dia jadi kayak orang buta terus kemudian nyari jalan keluar. Ngawang-ngawang nggak ngerti apa-apa. Nah, tapi kalau kita udah tahu batas cukup kita, oke, aku cukup sampai di titik ini. Nah, kita lebih bisa untuk maksimal untuk bantu orang lain atau untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Atau dia ambisinya ya untuk berlebihan buat dirinya, akhirnya tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya. Bisa kita katakan nggak mungkin sih orang bisa bermanfaat bagi orang lain kalau dia nggak ngerti batas cukupnya dia. Kalau misalnya kata orang yang bisa easy on other, hard on yourself, itu adalah orang yang paling benar. Artinya dia sudah tahu sih batas untuk dirinya cukupnya segini. Ini adalah hard on ourselves misalnya. Tapi kita easy on other. Pisau kan nggak dua-duanya harus tajam, karena kita harus pegang atasnya. Nah itu batasnya begitu. Kita harus tahu batasnya kita supaya kita bisa bantu orang lain. Luar biasa. Makasih banget Mas J, makasih banget Pak Felix. Ini kesempatan langka banget. Apa baru kali ini berdua ya di masuk podcast ya? Baru kali ini. Murid dan gurunya. Enggak lah, apa nih? Aku anaknya loh. Oke guys, thank you banget buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast saya berikutnya. Bye-bye. Makasih banget Mas J. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak